kembali lagi bersama channel Badrudin AJB. Kali ini Badrudin AJB akan berbagi tip atau berwira swasta, berwirausaha sayuran selada dengan media hidroponik. Bercocok tanam atau berwirausaha dengan sistem hidroponik ini sangatlah simpel dan sangatlah sederhana karena bisa dilakukan kapan saja, di mana saja tanpa harus menghabiskan waktu, atau orang lebih mengenal dengan petani berdasi. Sebelum kita lanjut ke tutorial atau bagaimana caranya berhidroponik, untuk mengembangkan channel ini, dukung terus dan jangan lupa like and subscribe. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Hal atau langkah pertama yang harus dilakukan untuk melakukan atau bercocok tanam selada adalah menyemai. Adapun media yang harus disiapkan adalah yang pertama rock wool, kedua bibit atau benih, yang ketiga media semai seperti video di atas ini. Yang pertama, kita iris-iris atau kita potong-potong rock wool menjadi bagian-bagian kecil sekira-kira ukuran 2,5 cm. Satu slop atau satu media rock wool ini bisa menjadi 80 bagian atau 80 iris pada rock wool tersebut. Untuk memudahkan atau supaya lebih rapi tampilan dan irisannya atau potongan-potongan rock wool ini, kita bisa menggunakan media cetak atau mal seperti yang saya bikin ini. Sangat sederhana sekali, cukup menggunakan kayu-kayu bekas atau papan-papan bekas yang kita ukur lebar 7,5 cm kali panjangnya 15 cm. Seperti ini kita iris-iris beberapa bagian karena sudah ada tanda-tanda atau jarak yang harus kita ukur. Nah, pada kali ini saya akan menyemai cukup banyak, jadi silakan teman-teman ikuti atau simak secara perlahan karena saya akan mengulas mulai dari semai, menanam benih hingga ke tahap panen. Nah, teman-teman silakan like and subscribe untuk mendukung atau mengembangkan channel ini agar lebih semangat lagi untuk membuat video-video atau tutorial-tutorial yang lainnya. Silakan teman-teman tekan lonceng dan subscribe karena subscribe itu gratis. Baik, itu tadi proses pemotongan atau membagi-bagi rock wool. Tahap selanjutnya adalah bagaimana caranya memasukkan atau menanam benih ke dalam media rock wool tadi yang sudah kita potong-potong. Silahkan simak lagi.
Pada tahap ini merupakan tahap yang sangat rumit atau cukup membutuhkan kesabaran karena kita harus memasukkan benih-benih ini ke dalam media tanam atau rock wall. Satu lubang itu satu biji, jadi ekstra hati-hati. Alat yang untuk melubang rock wall bisa kita menggunakan lidi atau apa saja untuk melubanginya, karena eh, harus benar-benar teliti. Usahakan semaksimal mungkin isi setiap lubangnya itu satu benih atau satu biji agar pertumbuhannya itu maksimal. Selain itu, kita juga harus memperhatikan atau selalu mengontrol bagaimana benih-benih ini masuk dengan sempurna ke dalam lubang agar tidak terjadi kekosongan atau gagal tumbuh pada media-media yang telah kita siapkan ini. Nah, teman-teman semua bisa menggunakan atau melakukan hal ini. Pertama, membuat lubang satu, kemudian langsung kita masukkan benih. Atau teman-teman, lubang dulu seluruh media-media atau rokol ini dalam satu media atau satu tempat penampan, baru teman-teman memasukkan benih-benih tersebut ke dalam lubang. Tergantung teman-teman bagaimana caranya. Nah, sementara itu saya dengan sistem satu kali lubang langsung masuk satu biji seperti ini. Kenapa? Agar tidak terjadi terlewat atau kekosongan. Karena kalau kita lubang langsung atau seluruhnya, ada kemungkinan nanti salah satu media atau salah satu rock wall atau salah satu lubang tertinggal dan tidak terisi bibit-bibit ini. Baik teman-teman, silahkan ikuti terus prosesnya hingga selesai. Baik teman-teman, proses penyemaian atau peletakan benih
di rokol telah selesai. Tahap selanjutnya adalah proses pemberian air atau nutrisi. Tapi pada kali ini saya akan memberikan air untuk menjaga kelembapan menjelang benih-benih itu tumbuh. Simak video berikut ini. Baik teman-teman, proses selanjutnya adalah kita memberikan air, baik itu air biasa, sumur ataupun air nutrisi. Nah, untuk menjaga kelembapan kita harus selalu kontrol air-air ini setiap pagi. Nah, setelah kita isi dengan air, media ini kita semaikan atau kita tutup menggunakan plastik atau kita letak di ruangan tertutup selama 1 malam atau menjelang tumbuhnya atau pecahnya kecambah-kecambah ini. Nah, setelah kecambah atau bibit ini pecah atau tumbuh tunas, maka segera perkenalkan ke sinar matahari untuk menghindari kutilang atau bibit-bibit ini terjadi kurus. Nah, seperti ini kita sirami dengan rata setiap media, setiap rock wall. Nah, kenapa saya tidak menggunakan nutrisi? Karena nutrisi itu mudah terserang lumut ya teman-teman. Jadi untuk menghindari cepat tumbuh lumut pada media rock wall, makanya saya menggunakan air biasa saja. Nah, ya. Jadi teman-teman silakan menggunakan nutrisi atau air biasa saja. Nah, jadi setelah semua ini kita tutup dan kita simpan di ruang tertutup. Baik teman-teman, video tutorial mengenai proses semai sayur selada ini mulai dari pemotongan rock wall, kemudian mengisi bibit-bibit ke dalam media rock wall tersebut atau penyemaian, serta penyiraman media-media atau rock wall tadi sudah berakhir. Nah, kini saatnya kita mengikuti perkembangan atau pertumbuhan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu menjelang si sayur itu panen. Jadi usia daripada selada ini masa semainya adalah kurang lebih 2 minggu, atau apabila sudah tumbuh daun 4, maka selada-selada ini sudah dipindahkan ke media tanam hidroponik tersebut atau ke dalam pipa. Nah, jadi mari kita ikuti perkembangan atau pertumbuhan sayur ini dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Videonya akan kita simak sama-sama. Baik teman-teman, saya akan coba jelaskan step by step atau usia-usia tanaman ini. Ini hari pertama tadi ya teman-teman, siang tadi. Nah, ini di sore harinya masih seperti ini. Ini saya letakkan di ruangan tertutup, masih di garasi rumah ya teman-teman. Jadi masih belum di ruangan terbuka. Ini di garasi teman-teman. Nah, ini ya sore hari. Nah, ini saya ambil foto di hari pertama atau besok paginya, 1 HSS ya, 1 hari setelah semai. Nah, ini masih 1 hari juga teman-teman. Nah, ini saya cuma sempat ngambil foto. Nah, ini tidak sempat videokan ya teman-teman, hanya ngambil foto. Ini 1 HSS hari pertama. Nah, ini masih 1 HSS juga di malam harinya ya. Nah, ini sudah 2 atau 3 saya lupa, ini sekitar 2 atau 3 HSS. Nah, ini sudah masuk ke 4 atau 5 HSS, sama saya juga lupa videokan, hanya ngambil fotonya. Nah, ini udah ke 8 9 ya, 8 atau 9 HSS udah siap ke pindah media tanam teman-teman. Nah, ini usia 5 HST ya teman-teman, 5 HST atau 5 hari setelah pindah media tanam dari semai tadi. Nah, ini 5 hari. Ini saya di rak pertama bawah. Nah, ini udah masuk ke
2 minggu atau 14 HST teman-teman, termasuk lambat teman-teman karena kemarin sempat mendung cuaca jadi agak kurang bagus, agak kutilang ya teman-teman. Nah ini pertumbuhannya, ini yang sebelah sana teman-teman, yang satu baris sebelah sini itu memang awal, lebih awal tanamnya. Nah yang sebelah sana itu usianya 3 HST, yang ini yang paling tepi usia 4 HST, ini udah bisa panen teman-teman. Nah ini yang saya semai tadi. Nah ini usia 2 HST. Nah, 2 HST atau 14 hari setelah pindah media tanam. Ini masih baru nih teman-teman. Jadi saya gabungkan videonya. Jadi ini bahan perbandingan teman-teman. Saya punya 2 tempat atau 4 rak ya teman-teman. Ini udah beberapa yang udah saya panen juga. Nah ini, oke. Nah teman-teman bisa lihat perbandingan punya saya. Nah ini udah mulai panen teman-teman. Nah ini udah mulai habis. Nah ini saya panen. Nah seperti ini. Nah ini udah mulai panen juga. Panen itu usia 58 hari ya teman-teman, 58 hari dari HST. Nah ini udah panen teman-teman, di pagi hari saya panen usia 45 hari ya teman-teman, kita udah mulai panen. Jadi sebenarnya untuk sayuran ini atau selada ini cukup simpel teman-teman. Saya sebagai seorang karyawan itu tidak terlalu repot. Jadi saya hanya memastikan di pagi hari cek kadar nutrisi ppm-nya dan di sore hari. Jadi tidak perlu tungguin, tidak perlu disemprot atau di perawatan ya, membunuh hamanya. Nah ini cukup simpel. Jadi bisa menghasilkan rupiah dengan memanfaatkan lahan atau tempat yang ada serta waktu yang tidak terlalu banyak. Nah jadi ini sebagai bahan perbandingan buat teman-teman ya. Silahkan teman-teman berkreasi, dimulai dari kecil-kecil dulu teman-teman. Jadi kita bisa memanfaatkan areal atau lahan sempit sehingga bisa dimanfaatkan. Nah ini aktivitas saya setiap pagi kalau musim panen sebelum masuk kantor ya seperti ini. Panen sayur, cek kontrol ppm.
teman-teman. Demikian proses step by step atau langkah-langkah proses bercocok tanam selada mulai dari semai sampai ke panen. Silakan teman-teman praktekkan di rumah masing-masing. Semoga video ini bermanfaat dan tetap jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Mohon doanya agar channel ini berkembang.